Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 15 Februari 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Sebelum kita merenungkan kedua bacaan yang hari ini gereja berikan kepada kita, mari kita memohon pertolongan bantuan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Di awal pagi hari ini Tuhan, buka hati pikiran kami. Semoga kami boleh merenungkan sabda-Mu agar menjadi pedoman, agar menjadi penuntun di dalam hidup kami di pagi hari ini. Hingga Engkau memberikan kami kehidupan kekal karena kami menaati taat kepada sabda-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, bacaan pertama itu dikisahkan tentang bagaimana Nuh dan keluarganya itu diselamatkan dari air bah yang diturunkan oleh Allah. Kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian, Allah menurunkan air bah karena apa? Karena Allah melihat kecenderungan manusia itu selalu berbuah kepada kejahatan. Maka Allah menyesal lalu ingin memusnahkan segala ciptaannya itu. Maka diturunkanlah air bah ke dunia. Nah, untuk menyelamatkan sisa manusia yang masih tersisa, yang taat kepada Allah, maka Allah kemudian menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera, dan keluarga Nabi Nuh dan Nuh sendiri kemudian naik ke dalam bahtera itu agar ia diselamatkan. Nah, di dalam bacaan Injil kemudian dikisahkan tentang bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari situasi kebutaan. Kebutaan yang dimaksudkan ini bisa dalam artian fisik akibat penyakit, dan bisa juga kebutaan dalam artian rohani, yakni buta akibat situasi dosa. Nah, Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebutaan rohani itu, bahkan kebutaan fisik pula. Untuk menyelamatkan manusia dari situasi dosa. Dengan apa? Bukan dengan air bah seperti di dalam kitab Kejadian, tetapi dengan apa? Dengan darah Yesus sendiri, dengan tubuhnya sendiri digantung di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari situasi kedosaannya. Seperti dikisahkan di dalam kitab Injil hari ini, dalam Injil Markus, Yesus menyembuhkan orang yang buta. Nah, di dalam kitab Injil, di situ dikisahkan pula bagaimana orang buta itu disembuhkan bukan dengan secara spontan, tetapi dengan perlahan-lahan. Ada proses di mana dia mendapatkan kesembuhan. Di sini dikisahkan bagaimana Yesus kemudian menyembuhkan orang buta itu, meletakkan tangan di atasnya, lalu Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dan orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Kemudian proses yang kedua, Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sama dalam proses beriman kita kepada Yesus. Kita beriman kepada Yesus tidak sekali jadi, tetapi perlu proses. Bahkan prosesnya itu bisa lama. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, konsekuensi mengimani Yesus di dalam proses itu pada akhirnya membawa kita kepada keselamatan. Karena Yesus pada akhirnya membuka mata hati kita, membuka situasi dosa kita, membersihkan situasi dosa kemanusiaan kita untuk sampai kepada kehidupan kekal, untuk menyelamatkan kita. Yesus datang ke dunia bukan dengan air bah sebagaimana di dalam kitab Kejadian, tetapi Yesus datang ke dunia untuk membersihkan situasi kedosaan manusia dengan darahnya sendiri. Maka dari itu, saudara-saudariku, kita percayakan diri kita kepada Allah sendiri melalui Yesus Kristus putranya, agar kita betul-betul dibersihkan dari kebutaan jasmani, bahkan kebutaan rohani kita akibat dosa. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang baru saja kami renungkan. Bukalah mata hati kami akibat kebutaan dosa, supaya kami memperoleh keselamatan-Mu. Baruilah kami dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kami memperoleh keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.